Dunia berubah begitu cepat, begitu pula generasi di dalamnya. Anak-anak yang lahir di era digital yang kita sebut generasi alfa tumbuh dengan layar sebagai teman dekat, bahkan lebih dekat dari orang tua mereka sendiri. Tapi ada satu masalah besar yang mulai terlihat, yaitu agresivitas. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, apakah perilaku mereka menunjukkan agresivitas murni kesalahan mereka atau ada faktor lain yang membentuknya? Kami akan mengupas tuntas bagaimana pola asuh berperan penting dalam membentuk karakter mereka. Menurut Dolar, Miller, Maurer, dan Sears pada 1939, perilaku yang ditujukan untuk memberikan rasa sakit, menyerang, atau merusak benda-benda untuk pertahanan diri, maupun akibat dari rasa tidak puas. Mungkin kalian pernah melihat anak-anak yang marah ketika gadget mereka diambil, tindakan bullying yang semakin marak terjadi, dan anak-anak yang dengan mudah mengeluarkan kata-kata kasar dalam keseharian mereka. Apa yang sebenarnya terjadi dalam generasi ini? Berdasarkan data yang kami peroleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Faisal Akbar, Alif Mualifah, dan Purwadi pada tahun 2021, ditemukan adanya penemuan dua faktor penyebab agresi pada anak, yaitu faktor keinginan yang tidak terpenuhi dan pola asuh permisif. Di mana dalam pola asuh ini, orang tua seringkali tidak menetapkan batasan sehingga anak dimanjakan dalam batasan yang tidak jelas. Ini merupakan pola asuh yang memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk menetapkan pilihannya sendiri. Namun, orang tua tidak peduli, melainkan bersikap hangat kepada anak yang disebut pola asuh permisif. Generasi alfa menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah perilaku mereka menunjukkan agresivitas, ataukah ini murni dari kesalahan mereka, ataukah ada faktor lain yang membentuknya? Bersama para psikolog dan ahli di bidangnya, kita akan mengupas tuntas bagaimana pola asuh berperan penting dalam membentuk karakter mereka. Bagaimana pola asuh yang permisif bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional anak. Bagaimana Ibu Emma bisa melihat dampak dari jangka panjang dari pola asuh tersebut? Saya mulai dari definisi pola asuh permisif dulu ya. Iya. Pola asuh permisif itu kan di mana anak itu segala aturan dan ketetapan keluarga di tangan anak. Jadi anak itu yang mengatur, bukan orang tua yang mengatur. Apa yang dilakukan anak kebanyakan udah boleh deh, yang penting anak senang, yang penting anak happy, kayak gitu. Nah, dampaknya adalah anak menjadi tidak terbiasa untuk mengontrol sesuatu, baik itu emosi, baik itu perilaku, baik itu keinginan. Anak tidak bisa mengontrol. Akhirnya anak pun juga tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Padahal anak itu pada dasarnya kan tidak tahu ya mana yang salah, mana yang benar. Yang tahu adalah kita sebagai orang dewasa. Maka dari itu, dengan pola asuh yang permisif memang akan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif karena dia tidak tahu tuh batasan-batasan yang harus dia kontrol, batasan-batasan yang harus dia tidak lakukan dan dia lakukan. Mana kewajiban, mana tanggung jawab, itu anak menjadi miss di situ, tidak terbiasa untuk belajar dari kecil. Gitu. Padahal di usia 6 tahun ke bawah itu memang sedang belajarnya regulasi emosi. Nah, ketika pola asuh yang permisif, anak itu akhirnya tidak bisa meregulasi emosinya, akhirnya menjadi PR di usia SD, yaitu 6 tahun ke atas. Nah, ketika jadi PR, maka tugas orang tua menjadi lebih sulit. Yang dulunya ketika anak di usia 6 tahun ke bawah dia tantrum, itu tantrumnya paling nangis, marah, gitu ya. Di usia SD akan lebih
PR lagi, mungkin sambil banting, mungkin sambil bicara kasar, mungkin sambil misalnya kabur kayak gitu. Jadi makanya kenapa sebisa mungkin orang tua harus bisa menghandle anaknya dari kecil, bukan anaknya yang menghandle orang tua. Menurut Ibu, faktor psikologis apa yang menyebabkan perilaku agresif pada anak-anak yang terkhususnya generasi alfa yang diasuh dengan pola asuh yang kurang tepat? Faktor psikologisnya, Faktor psikologisnya, iya, faktor psikologisnya akan berdampak ke yaitu pengendalian emosi ya, regulasi emosi yang buruk akhirnya. Ketika anak ini tidak biasa untuk diatur, anaknya terbiasa untuk mengatur, akhirnya kan dia kan pengennya yang enaknya sendiri. Nah akhirnya ya emosinya gampang meledak, emosinya swing juga bisa gitu. Jadi selain dampak dari emosi, anak yang di pola asuhnya itu kurang tepat, itu juga bisa membentuk kegangguan kepribadian. Yang misalnya nih, yang lagi marak akhir ini ya, misalnya NPD gitu ya. iya, Itu dari pola asuh yang bagaimana? Pola asuh yang misalnya sering memuji tanpa alasan, apa-apa dipuji terus selalu dibela meskipun salah. Terus itu kan khasnya pola asuh permisif. Terus tidak diajarkan empati, terus tidak diajarkan mana yang salah, mana yang benar. Itu akhirnya membentuk kepribadian yang narsistik gitu, dan bisa menjadi gangguan di kemudian hari kalau tidak ditangani dengan tepat gitu. Dampaknya psikologi bisa seperti itu. Jadi anak merasa jadi paling benar, terus bisa dikritik seperti itu. Dan selain misalnya NPD ya, ada juga tuh jadi ini anaknya jadi dependen tuh artinya tidak bisa mandiri ya. Ini tidak bisa mandiri. Jadi pola asuhnya itu mesti selalu dilindungi, tidak diberi kesempatan mengambil keputusan. Dia itu maksudnya udah gini aja gitu. Kalau orang tua terlalu ngatur itu juga nggak baik, ya kan? Nah, anak jadi takut mengambil keputusan, tidak bisa mandiri, selalu minta bantuan atau persetujuan, terus takut tinggal. Gitu. Jadi memang pola asuh itu sangat mempengaruhi keadaan psikologis anak tersebut. Gitu. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai orang tua atau calon orang tua ya kalian itu harus belajar yang namanya parenting. Parenting itu tidak saklek ya. Sebenarnya parenting itu juga tergantung bagaimana anaknya, karena setiap anak itu punya karakter masing-masing. Jadi bagaimana orang tua itu cerdas dalam mengasuh anak. Jangan sampai nanti anaknya menjadi anak yang kurang adaptif, dalam artian kurang bisa menyesuaikan diri di lingkungan, merasa kurang ini kurang itu, yaitu mungkin karena si pola asuhnya yang kurang tepat. Gitu. Oke, itu aja Ibu yang bisa kami tanyakan. Ya, Saya perwakilan dari Politeknik STMI mau mengucapkan terima kasih karena Ibu udah meluangkan waktu untuk kami wawancara. ya, 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 sama-sama. Semoga bermanfaat ya. ya, terima kasih Bu atas ilmunya. Iya, Oke, sekiranya ini saja buat hari ini Bu. Terima kasih. baik. Iya. Berdasarkan kesimpulan wawancara dengan psikolog, kami merangkum bahwa para ahli percaya ada beberapa penyebab utama yang membuat agresivitas ini meningkat. Di antaranya, pola asuh permisif, eksposur media sosial yang berlebihan, kurangnya interaksi sosial nyata, dan yang terakhir, game dan hiburan yang mengandung kekerasan. Menelisik dari data yang dipaparkan langsung oleh peneliti, kami memutuskan untuk melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami lebih dalam fenomena ini. Oke, selamat sore mamanya Andika. Sore. Ya, saya Fiana dari Politeknik STMI Jakarta. Izin memberikan beberapa pertanyaan untuk wawancara kami. Boleh Kak? Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Mama Dika, apa aja sih tantangan terbesar untuk mengasuh Dika saat ini? Tantangan besar gimana ya Kak? Saya hidup coba
sendiri ya tantangannya sih berat banget sih ya, untuk anak seperti remaja apa menghadapin anak apa remaja. Ya, tantangan spesifiknya, misal seperti susah diajak komunikasi atau susah diajak belajar atau gimana? Iya, kalau susah belajar sih aku akuin iya ya Kak, cuman bisanya sih ya dibatasi sih bisa sih paling setengah jam dari jam 8 sama setengah 8 sampai jam 8 kadang-kadang nggak maunya jam 8 tapi saya punya prinsip ya setengah 8 harus itu ya alhamdulillah mau. Lalu bagaimana cara Mama Dika berkomunikasi tentang perilaku Dika yang diharapkan Mama Dika? Misal kayak Mama Dika pengen Dika itu habis pulang sekolah langsung ngerjain PR. Itu gimana cara Mama Dika komunikasinya ke Dika? Kalau komunikasi masalah anak sih kalau pulang sekolah harus pulang dulu ganti baju tapi terserah dia sih kalau emang mau main boleh tapi sekitar jam 3 baru boleh pulang baru main nanti setengah 5 pulang sih Kak. Oke. Lalu bagaimana cara Mama Dika mendisiplinkan Dika ketika melakukan kesalahan? Kalau masalah kedisiplinan sih selalu harus jujur Kak, jangan selalu membohongin itu prinsip saya ya. Tapi anak saya alhamdulillah sih jujur kalau emang pulang telat dia minta maaf, saya minta maaf pulang telat gitu Kak. Oke, berarti lebih ke berbicara ya daripada Ya. memberikan hukuman. Ya, saya jarang kalau hukuman jarang Kak. Oke. Terus seberapa sering Mama Dika melibatkan Dika dalam mengambil keputusan sehari-hari? Misal memilih menu makanan hari ini atau pergi ke tempat lain. Menu apa? Iya, menu hari ini Kak. Iya, Yes. dilibatkan keputusannya. Iya, selalu nanya. Oke. Lalu apa yang Mama Dika lakukan untuk menumbuhkan minat belajarnya Dika? Yang ikutin les 3 kali dalam seminggu Kak. Kalau saya sendiri sih kuakuin saya nggak sanggup karena pelajaran sekarang lebih sulit dibandingkan zaman dulu sih. Kuakuin benar saya sekarang benar-benar keteteran kalau masalah sekolah belajar dia karena jarang mau sih belajar sama mamanya. Berusaha sendiri tapi tahu hasilnya bagaimana gitu Kak. Oke. Lalu tantangan terbesar apa yang Mama Dika hadapi dalam mengasuh anak? Kalau masalah itu tuh ya itu Kak, sewaktu-waktu dia minta segala apa gitu ya Kak, kadang-kadang bingung yang bagaimana yang harus saya hadapi gitu. Kalau tantangan nggak saya beliin pasti dia marah ya, tapi ya gimana lagi emang sifat dia tuh lakuin keras iya, dan aku pun juga sama-sama keras jadi ya timbulnya lebih baik saya ngalah sih Kak. Apapun yang penting anak nggak pemarah aja sih. Oke. Boleh dikasih contohnya? Contohnya ya kalau lagi sesuatu pingin gitu ya Kak, dia nggak bisa harus kayak kemarin ya di Roxy pun aku udah bilang itu HP bisa dibenerin. Maksud aku kenapa kalau beli baterai yang ori itu nggak mau, malah dia ngambek nggak mau pulang. Jadi saya mau nggak mau ya harus ngalah Kak, tapi alhamdulillah rezeki ada gitu. Oke. Baik, itu saja yang mau saya tanyakan. Sekiranya itu saja, terima kasih ya Mama Andika atas partisipasinya. Iya, sama-sama ya Kak. Kalau sewaktu-waktu pertanyaan saya kurang sopan atau kurang ibarat pendapatnya bagi Kakak kurang pas ya, saya sekali lagi juga mohon maaf ya Kak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Halo Dika, perkenalkan. Aku Afriana dari Kampus Politeknik STMI Jakarta. Mau tanya-tanya sedikit nih sama Dika, boleh? Boleh Kak. Boleh. Oke, yang pertama aku mau tanya, apa hal yang paling menyenangkan yang Dika lakukan setiap hari? Main sepeda. Main sepeda. Oke. Terus bagaimana perasaan Dika ketika harus menggunakan handphone untuk bermain atau belajar?
Biasa aja. Biasa aja. Terus apa yang kamu rasakan ketika mamah nih ngebatasin Dika main HP? Nggak apa-apa sih, emang seharusnya begitu dibatasi. Oke. Terus bagaimana mamanya Dika mendidik Dika ketika melakukan kesalahan? Dimarahin, Lalu? tapi tetap sayang sih sama. Oke. Terus apakah Dika merasa pendapat atau omongan Dika didengar oleh orang tua ketika Dika membuat suatu keputusan? Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Oke. Terus seberapa sering Dika melakukan aktivitas bersama mama seperti bermain atau belajar? Jarang. Jarang. Terus aktivitas apa yang paling Dika minati ketika beraktivitas sama mama? Apakah bermain atau belajar? Lumayan sih. Bermain. Terus bagaimana perasaan Dika ketika mama nih memberi aturan atau disiplin sama Dika? Apa Dika merasa ini adil atau enggak? Adil sih. Iya. Oke. Terus bagaimana perasaan Dika ketika diajak sama mama nih untuk ngambil keputusan? Misal kalau Dika mau main jam 3, mama bilang jam 2 aja Dika, terus perasaan Dika tuh gimana? Apakah perasaan Dika nggak didengar atau Dika mau nurut sama mama? Nurut aja. Nurut, oke. Segitu aja yang mau kakak tanya ke Dika. Makasih ya Dika atas waktunya. Ya Kak. Apakah Alif merasa aman dan nyaman ketika berbicara kepada orang tua tentang masalah ataupun situasi yang Alif bingung nih harus bagaimana? Ada bingungnya sedikit sih Kak. Terus ada ya kayak pusing gitu, kayak punya masalah gitu, takut diomelin kan. Oh, berarti kalau misalnya Alif ada masalah, Alif nggak cerita ke orang tua? Kalau Oh, berarti simpan sendiri dan selesaiin sendiri ya? Oke. Selanjutnya, apakah Alif merasa orang tua memahami perasaan Alif dan bagaimana orang tua memberi dukungan kepada Alif? memberi dukungan ya, terus lihat situasi. Kalau misalnya saya pengen bermain dengan teman, terus saya lihat orang tua saya sedang sakit, saya tidak jadi main. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ya di antara teman-teman kan Alif yang paling aktif, yang paling susah dibilangin nih, ya kan, kata guru. Nah, menurut Alif, kenapa Alif bisa seperti itu? Saya orangnya suka jahilin orang, terus bisa suka bercanda gitu kalau di kelas. Oh, karena Alif mencari kesenangan di sekolah ya. Oke, itu aja sih yang mau kakak tanyain. Makasih Alif atas waktunya. Oke. Selanjutnya, apakah Nacita pernah diajak oleh orang tua untuk mengambil keputusan penting, misalnya dalam memilih sekolah atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah Nacita? Ya, mereka suruh aku mengikuti eskul yang mereka inginkan, dan aku juga ingin mengikuti eskul itu. Oke. Berarti tidak ada paksaan ya dari orang tua? Ya, tidak. Oke, selanjutnya, apakah Nacita merasa orang tua memahami perasaan Nacita? Bagaimana mereka menunjukkan dukungan emosional kepada Nacita? Mereka kayak memeluk aku dan berbicara dengan lebih lembut. Oke, terakhir, bagaimana pendapat Nacita atau pandangan Nacita nih ketika melihat teman sekelas yang sering ditegur guru karena tidak melakukan kewajibannya atau melakukan hal yang tidak disukai guru? Aku jadi ketua kelas harus menasihati yang seperti mereka, yang lebih parah, yang lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Nacita atas jawabannya. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Farida, perkenalkan saya Afriana Amanda dari Politeknik STMI Jakarta. Izin mengajukan beberapa pertanyaan nih perihal penelitian kami, apakah boleh? Boleh. Boleh. Oke, langsung ke pertanyaannya. Yang pertama,
Apa menurut Ibu Farida faktor utama yang mempengaruhi pola asuh anak-anak zaman sekarang? Anak-anak zaman sekarang ya, kalau kita ngomongin pola asuh, yang pasti kita lihat latar belakang orang tuanya, ya. Bagaimana pendidikan mereka, terus kondisi ekonomi mereka, terus lingkungan mereka itu sangat berpengaruh banget sama cara mereka untuk mengasuh anak-anaknya. Terus kalau mereka mau bilang untuk sekolah boleh gitu ya. Jadi antara di rumah dan sekolah itu emang dua tempat yang pasti menentukan gitu ya bagaimana keberhasilan pola asuh itu sendiri. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak saat ini? Banget. Terutama sekarang ya, setiap anak itu kita nggak bisa pungkiri semua megang HP. Nah, itu sebenarnya yang paling merusak apa yang sudah kita terapkan, apa yang sudah kita rencanakan ya. Jadi orang tua itu kan pasti punya rencana. Tapi seringkali itu dirusak sama teknologi yang emang kita nggak bisa hindarin gitu ya. HP gitu ya. HP itu benar-benar dipegang sama setiap anak dari pagi sampai malam. Paling cuma beberapa jam aja dia berhenti. Dan itu mereka bisa mengakses apapun. Nah, itu dia yang mungkin agak berat untuk orang tua itu untuk mengasuh anak dengan baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Farida merasa orang tua zaman sekarang nih lebih banyak memberikan kebebasan atau lebih banyak mengawasi anak-anak mereka dibandingkan dengan orang tua di masa lalu? Kalau saya lihat sekarang orang tua zaman sekarang itu lebih memberikan kebebasan banyak kepada anak-anak, jauh dibandingkan dengan orang tua yang versi zaman dulu. Oke, lebih melonggarkan ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya menurut Ibu Farida, apa pola asuh seperti apa yang paling efektif dalam membentuk karakter anak? Kalau sampai sekarang karena kebetulan saya berada di tengah-tengah peralihan gitu ya antara pola asuh zaman dulu dengan pola asuh yang sekarang gitu ya. Saya membandingkan sebenarnya gitu, saya lebih cenderung berpihak sama pola asuh zaman dulu dibandingkan dengan pola asuh yang sekarang malah. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu Farida melihat perubahan sosial seperti perkembangan teknologi dan urbanisasi mempengaruhi cara orang tua mengasuh anak? Jadi karena sekarang orang tua sekarang ini juga kan orang tua muda ya, yang mereka juga pasti terpengaruh sama teknologi. Mereka juga banyak belajar justru dari dari HP gitu ya, dari Google, dari YouTube gitu tentang pola asuh itu sendiri. Jarang banget sekarang itu orang tua yang sekarang itu bertanya sama orang tua zaman dulu, karena menurut mereka itu sudah ketinggalan zaman gitu. Padahal mungkin gitu ya masih ada beberapa hal yang bisa kita pakai gitu. Apalagi sekarang ya kalau misalnya ngomonginnya soal urbanisasi itu kan mereka itu emang sebenarnya pendatang. Orang-orang yang datang ke Jakarta atau orang-orang yang datang ke kota itu datang ke kota itu kan pasti untuk bekerja. Iya kan? Bekerja. Akhirnya apa? Akhirnya anak-anaknya itu diasuh sama orang lain yang bukan orang tuanya. Jadi pasti banyak beda dengan zaman dulu atau orang-orang yang memang tinggal di daerahnya sendiri gitu. Kalau orang zaman dulu kan mereka nggak bekerja, diem di rumah jagain anak. Tapi kalau misalnya orang yang udah urban itu orang yang dari desa yang pindah ke kota dan mereka ke kota buat kerja. Nah akhirnya anak-anaknya itu dialih asuhkan pada orang lain. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, apakah menurut Ibu Farida bahwa pola asuh orang tua berpengaruh langsung terhadap perilaku agresif anak-anak? Banget. Biar bagaimanapun juga anak akan meniru. Dia imitating banget sama orang tuanya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa nyalahin anaknya gitu ya kalau kita nggak lihat orang tuanya. Anaknya galak tergantung orang tuanya. Orang tuanya galak nggak nih? Gitu. Anaknya santai, orang tuanya santai nggak nih? Gitu kan kelihatannya gitu. Jadi
pasti dia akan terbawa sama kehidupan orang tuanya. Sementara kalau misalnya kayak sekarang kita omongin yang kayak disambungkan dengan pertanyaan yang awal tentang urbanisasi, yang apalagi dengan orang tua pekerja, itu mereka sampai rumah aja ketemu sama anaknya belum tentu dalam keadaan yang enak. Datang udah capek gitu ya, terus ketemu sama anaknya paling cuma basa-basi aja, gitu kan. Itu agak susah emang kalau yang sekarang. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu Farida untuk perbaikan pola asuh di masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh lebih baik di masa depan? Kalau harapan saya ya, untuk pola asuh yang berikutnya ke anak-anak, ya, mungkin anak-anak agak dikurangin untuk memegang HP-nya gitu ya. Jadi kita benar yang sekarang ini katanya mungkin untuk anak-anak usia dini itu tidak boleh memegang HP gitu ya. Itu bagus banget gitu ya, biar mereka juga tidak terkontaminasi, dan mungkin orang tua itu yang kedepannya itu harus lebih dekat lah ke anak-anaknya. Mungkin kalau misalnya mereka bekerja, mungkin quality time, kita nggak bisa quantity, tapi kita bisa quality gitu. Gimana caranya gitu supaya kalau misalnya mereka ada di rumah bener-bener untuk anak-anak gitu. Gimana cara ngasuh anak-anaknya supaya anak-anak ini bisa belajar dari orang tuanya. Apalagi orang tua sekarang udah pinter-pinter, oke deh orang pinter belajar dari teknologi, coba diambil yang baik-baiknya aja, terus terapkan langsung ke anak-anaknya. Peran orang tua dengan sekolah itu luar biasa ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyerahkan langsung semuanya ke sekolah nggak bisa juga gitu, karena waktu mereka itu kan lebih banyak di rumah. Jadi nggak bisa juga disalahkan ke sekolah kalau anak-anaknya bermasalah gitu. Tetap kita bikin lingkungan yang baik sama gitu ya. Kita bikin quality time yang baik gitu. Terus kita memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Oke, baik. Terima kasih atas semua jawabannya Ibu Farida. Oke. Dampak dari perilaku agresif ini tidak dapat dianggap sepele. Beberapa dampak diantaranya. Yang pertama, kesulitan dalam berinteraksi sosial, di mana membuat anak-anak susah berkomunikasi secara baik dalam dunia nyata. Kemudian, peningkatan kekerasan di sekolah, di mana hal ini memicu kasus bullying meningkat. Dan yang terakhir, masalah kesehatan mental, yang mana akan membuat anak lebih mudah stres, cemas, dan bahkan depresi. Maraknya fenomena agresivitas ini membuat kita harus selalu aware terhadap perkembangan generasi alfa. Namun, belum terlambat untuk kita mengubahnya. Kita dapat membantu perkembangan generasi alfa untuk berubah lebih baik dengan beberapa langkah sederhana seperti: pertama, batasi penggunaan gadget dan berikan aktivitas alternatif yang menyenangkan. Lalu, ajarkan anak cara mengelola emosi yang baik. Yang ketiga, bangun komunikasi yang sehat antara anak dan orang tua. Dan yang terakhir, dorong lebih banyak interaksi sosial nyata di luar dunia digital. Serta kami juga menyertakan bentuk rekomendasi strategi parenting yang penting dan efektif dengan pengasuhan anak yang menekankan pada sikap positif dan penerapan disiplin dengan kasih sayang. Prinsip yang dasarnya adalah menghargai anak agar tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Contoh implementasinya seperti: yang pertama, memberitahu anak dari usia dini tentang batasan perilaku yang dapat diterima oleh anak. Lalu, membantu anak mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan kata-kata. Yang ketiga, melatih anak untuk menggunakan kata-kata sopan dalam menyampaikan keinginannya. Keempat, memberikan pujian dan penghargaan saat anak menunjukkan perilaku yang baik. 5. Mendengarkan keluh kesah anak agar mereka merasa didukung dan dimengerti. Yang keenam, memilih media yang mendukung perkembangan emosional dan sosial pada anak.
Dan yang terakhir, menggunakan komunikasi yang lembut dan penuh empati saat berbicara dengan anak. Namun, dalam praktiknya, pengasuhan yang diterapkan pada satu anak tidak selalu berhasil kepada anak yang lain. Mengapa? Karena pada prinsipnya, semua anak adalah unik, berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan dapat disebabkan oleh usia, jenis kelamin, pola pengasuhan, latar belakang keluarga, kondisi lingkungan, termasuk sosial budaya yang ada di masyarakat, temperamen, atau gaya belajar, ataupun berbagai perbedaan lainnya. Sejak anak berada dalam kandungan, proses persalinan, hingga pasca persalinan. Dengan memahami keunikan anak, orang tua dapat menerapkan pola asuh yang seimbang, memberikan bimbingan yang tepat, serta membangun hubungan yang positif untuk membantu anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, anak yang berusia dini yang menunjukkan sikap agresif ingin mengungkapkan keinginan yang belum mampu disampaikan dengan jelas melalui kata-kata, sehingga mereka melampiaskan dalam bentuk perilaku agresif. Mereka butuh dipahami, diajak berbicara dari hati ke hati, diberi pengertian tentang baik dan buruk, serta sebab dan akibat dari suatu tindakan, sehingga meminimalisir munculnya perilaku agresi. Terkhususnya generasi alfa. Mereka merupakan generasi yang luar biasa, namun tanpa bimbingan yang tepat, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang impulsif dan agresif. Sekarang, pilihan berada di tangan kita. Apakah kita akan abai terhadap perilaku mereka, atau kita akan membentuk mereka menjadi generasi yang lebih baik? Perlu kita pahami bahwa anak usia dini yang menunjukkan sikap agresif seringkali ingin mengungkapkan keinginan yang belum mampu disampaikan dengan jelas melalui kata-kata. Mereka butuh dipahami, diajak berbicara dari hati ke hati, dan diberi pengertian tentang baik dan buruknya suatu tindakan, agar perilaku agresi dapat diminimalisir. Generasi alfa adalah generasi yang luar biasa, namun tanpa bimbingan yang tepat, mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang impulsif dan agresif. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan abai atau membentuk mereka menjadi generasi yang lebih baik? Generasi masa depan berada di tangan kita.